Yo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Gimana? Lancar? Semoga pada lancar ya, gak pada mampet. Jangan lupa pada makan dan jaga kesehatan ya. Nanti kena covid. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan kasih tahu konten-konten apa yang bakalan aku buat untuk kedepannya. Aku bakalan buat konten tentang kumpulan urban legend yang ada di Indonesia. Aku bakalan kumpulin satu persatu di dalam satu video yang bakal aku namain dengan Urgence. Buat yang belum tahu urban legend itu apa, urban legend merupakan mitos atau legenda kontemporer yang dikenal secara luas oleh masyarakat dan dipercayai itu adalah kebenaran. Kebanyakan urban legend itu dikaitkan dengan hal-hal horor, mitos, humor, atau kisah hidup. Legenda urban bukan berarti selalu bohong. Ada juga legenda urban yang benar-benar terjadi dan benar-benar ada kenyataannya. Legenda urban ini disebarkan melalui cerita dari mulut ke mulut. Jadi kadang ada suatu urban legend yang dibesar-besarkan ceritanya agar menuai sensasional. Jadi si urban legend ini bakalan viral dan bakalan terkenal oleh seluruh masyarakat. Satu contoh buat urban legend ini adalah congling atau pocong keliling. Dulu cerita ini benar-benar meledak karena dipercayai bahwa di suatu malam kalau misalnya ada yang ketok rumah kalian, itu bisa jadi suatu arwah yang berbentuk pocong yang akan meminta bantuan ke kalian buat buka si tali pocongnya itu. Nah, gara-gara kisah ini aing tuh kasihin muka pantau peting-peting. Ya udah, gak usah lama-lama ngebacotnya, kencangkan sleting Anda, cari posisi rebahan terbaik, matikan notifikasi dari mantan Anda, cari paha untuk bantalan, and skuy dah. Untuk episode pertama ini, aku bakalan kasih tahu atau ceritain tentang salah satu urban legend yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu legenda Lawang Sewu. Siapa sih yang nggak tahu Lawang Sewu? Gedung yang memiliki 1000 pintu dan 1000 kisah ini memiliki sejarah misteri yang sampai saat ini pun oleh masyarakat masih dipercayai bahwa itu benar-benar ada. Lawang Sewu merupakan bangunan kuno yang ditinggalkan oleh Belanda pada tahun 1904. Awal mulanya Lawang Sewu dipergunakan oleh Belanda sebagai kantor kereta api yang menghubungkan Semarang dan Yogyakarta. Namun konon katanya setelah kantor ini sudah tidak beroperasi, nah kan ganti tuh pemerintahannya dari Belanda ke Jepang. Nah, pada era Jepang ini, Lawang Sewu ini dijadikan tempat yang kejam untuk para pribumi, yaitu mereka menyiksa para pribumi di dalam gedung Lawang Sewu ini. Jadi Lawang Sewu ini terkenal dengan keangkerannya. Pemerintahan Belanda mewarisi banyak gedung-gedung bersejarah yang masih berdiri kokoh hingga sekarang, dan salah satunya adalah Lawang Sewu. Kisah gedung ini tak terlepas dari industri perkereta-apian pada saat zaman Belanda. Waktu itu, Lawang Sewu ini dijadikan kantor pusat untuk perjalanan kereta api dari Semarang ke Yogyakarta. Nama perusahaan yang menduduki kantor ini adalah NIS. NIS sendiri adalah perusahaan yang bergerak pada sektor kereta api pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang sampai Yogyakarta. Dengan jalur pertama yang mereka bangun adalah jurusan Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Pembangunan Lawang Sewu ini melibatkan dua arsitektur terkenal dari Belanda, yaitu Profesor Jacob F. Klinkmer dan B.J. Quindang, dengan memakan waktu dari tahun 1904 hingga 1907. Gedung tua ini juga menjadi saksi bisu pertempuran sengit antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau AMKA melawan penjajah Jepang untuk memperebutkan jalur kereta api. Setidaknya belasan pejuang dari Indonesia gugur pada saat peperangan ini dan dimakamkan di halaman gedung Lawang Sewu. Penduduk Semarang lalu menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu karena gedung ini memiliki banyak sekali pintu. Bagian bawah tanah Lawang Sewu nyata memiliki lorong yang menghubungkan ke suatu bunker. Pada saat Jepang menduduki Indonesia, otomatis kepemilikan Lawang Sewu berpindah kepada Jepang, dan Jepang menggunakan lorong yang ada di bawah tanah ini sebagai penjara. Lorong yang hanya setinggi setengah meter ini digunakan untuk
menahan para pribumi yang tidak patuh kepada Jepang pada saat itu. Konon katanya waktu itu para tahanan cuma bisa jongkok, gak bisa berdiri karena saking sempitnya ruangan ini. Banyak tahanan yang tewas karena tak kuat menahan penderitaan yang mereka alami di lorong itu. Konon keangkeran Lawang Sewu mulai terasa saat banyak rakyat Indonesia dan Belanda yang mati secara tragis di Lawang Sewu ini karena ulah penjajahan Jepang pada saat itu. Pada tahun 2006, gak tahu 2007, aku lupa tahunnya, lorong yang ada di bawah Lawang Sewu ini pernah dijadiin tempat uji nyali oleh stasiun TV nasional. Nama acaranya itu Masih Dunia Lain kalau nggak salah. Ada salah satu peserta, yaitu bapak-bapak, dia nggak kuat karena dia diganggu sama Mbak Kunti. Si Mbak Kunti ini mengganggu si pesertanya dengan cara menampakkan diri di belakang peserta itu. Sampai-sampai si sosoknya ini berhasil ditangkap oleh kamera. Yang aku lihat waktu itu, si sosoknya itu tinggi besar, mukanya ketutupan sama rambut karena saking panjangnya rambutnya. Kunti nggak pernah cuci baju sama rambut gitu dari dulu, gitu-gitu aja penampilannya, nggak berubah-berubah. Jujur aja waktu aku nonton acara itu, aku benar-benar takut. Kenapa? Karena aku tahu pada zaman itu dunia editing belum secanggih sekarang. Aku yakin yang nampak pada kamera waktu itu adalah benar-benar mereka. Banyak cerita mistis yang terjadi di area Lawang Sewu ini. Salah satunya adalah suara misterius yang terdapat di dalam sumur tua. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka dan selalu dikunci. Menurut kabar yang beredar, ketika malam hari dan suasana sangat-sangat sepi, kamu bisa mendengar suara-suara jeritan dari dalam sumur yang ditutup ini. Dan kalau nggak salah, Lawang Sewu ini pernah dijadikan film dan kisah sumur ini diangkat waktu itu. Ada yang keluar dari dalam sumur ini ketika sekumpulan remaja pada malam hari masuk ke dalam Lawang Sewu dan mereka melihat sumur yang dikunci. Mereka membuka dan otomatis ada yang keluar dari dalam sumur itu. Sejarahnya, sumur tersebut dipakai oleh tentara Jepang pada saat itu untuk membantai para tentara Belanda, dan mungkin para jasadnya itu dimasukkan ke dalam sumur yang dikunci itu. Gak aneh gitu kalau misalnya arwah yang mati secara tragis itu kadang-kadang menampakkan dirinya kepada turis-turis atau kepada warga sekitar karena mereka gak tenang dan mungkin sih menyimpan dendam kepada prajurit-prajurit Jepang itu karena mereka mati secara tragis. Selain kisah tentang sumur tua itu, ada juga kisah yang menceritakan tentang noni-noni Belanda. Selain tentara Belanda dan Jepang, penampakan lain yang kerap muncul di Lawang Sewu ini adalah penampakan noni-noni Belanda. Konon kemunculan noni-noni Belanda ini sering banget dibarengin sama suara jeritan misterius. Suara jeritan yang sangat menyeramkan. Menurut kabar yang beredar, suara jeritan itu berasal dari si noni-noni Belanda ini. Karena konon katanya dulu waktu dia dan keluarganya ada di Lawang Sewu, dia menjerit ketakutan ketika prajurit Jepang datang ke Lawang Sewu dan membantai keluarga dan dia secara tragis. Jadi jeritan itu benar-benar jeritan ketakutan dari si noni Belanda ini. Namun noni Belanda ini tidak sering menakut-nakuti atau mengganggu turis-turis yang berkunjung ke Lawang Sewu. Kecuali ada turis atau orang-orang yang nekat untuk masuk ke bagian-bagian terlarang di Lawang Sewu. Noni Belanda ini pasti bakalan ganggu kepada mereka. Mungkin cerita seram Lawang Sewu membuat kita merinding saat membayangkannya. Namun pemerintah setempat mencoba menghilangkan image keangkeran Lawang Sewu dengan mengubah Lawang Sewu menjadi objek wisata yang sampai saat ini masih beroperasi. Pemerintah setempat melakukan pemugaran pada bangunan Lawang Sewu ini agar bangunan ini bagus seperti sedia kala dan menghilangkan image keangkeran atau ketakutan pada tempat ini. Pemugaran gedung peninggalan Belanda ini membuat gedung Lawang Sewu menjadi lebih cantik dan lebih estetik untuk dijadikan spot foto yang instagramable. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang berkunjung ke Lawang Sewu dan mendapatkan foto-foto cantik di sana karena memang tempatnya benar-benar bagus dan cantik untuk menjadikan
foto dan diupload ke Instagram. Gimana? Kalian tertarik buat kunjungi Lawang Sewu ini? Jika kamu mampir ke Lawang Sewu saat ini, kamu sudah tidak akan lagi melihat bangunan yang angker atau terlihat menyeramkan. Karena Lawang Sewu ini, seperti yang aku katakan tadi, udah dipugar sama pemerintah setempat. Jika kalian berkesempatan untuk berkunjung ke Lawang Sewu, jangan lupa untuk coba kalian ke lorong bawah tanah itu dan cobain kalian jalan sendiri di sana. Coba aku pengen tahu kalau misalnya kalian berkesempatan ke sini, apa yang kalian rasain waktu jalan sendiri di lorong bawah tanah ini. Apakah kalian merasa mual, ketakutan, dingin, atau malah panas? Aku pengen tahu. Oh iya, tapi kalau nggak salah ya, buat jam kunjungan ke lorong bawah tanah ini nggak boleh lebih dari jam 6 sore. Karena 1 dan 2 hal, jadi kalian nggak boleh masuk ke lorong ini di atas jam 6 sore. Kecuali kalian memiliki izin dari pemerintah setempat untuk berkunjung ke lorong bawah tanah ini pada malam hari. Ya teman-teman, ini adalah cerita Urgence pertama pada series Urgence di channel ini. Semoga kalian gak bosan dengerinnya ya. Barangkali kalian mau nyumbang cerita Urgence atau mau nambahin ada hal yang kurang pada saat aku jelasin di video tadi, coba komen di bawah ya. Aku bakalan baca dan aku bakalan perbaikin buat kedepannya. Makasih yang udah subscribe, yang udah nonton sampai habis, yang udah like, yang udah komen, dan yang udah share video ini ke teman-teman kalian atau melalui sosial media kalian. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sekian video kali ini, ditunggu aja video aku selanjutnya di series Urgence. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar Maraneh tahu kalau misalnya aku upload video baru, biar kalian gak ketinggalan. Oke? Biar Maraneh gak ketinggalan. Silahkan subscribe and peace. Tong tolang.